Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar antum hari ini? Ya, semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang puisi. Loh, kok puisi lagi? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang puisi, namun baru dibahas tentang definisi puisi, kemudian unsur batin dari puisi, perbedaan antara puisi baru dan puisi lama. Nah, kamu masih ingat kan? Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di link YouTube yang pekan kemarin. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang unsur fisik dari puisi. Unsur atau struktur dari puisi terbagi menjadi dua. Ada unsur batin dan unsur fisik. Apa bedanya? Unsur batin hanya membahas tentang yang dirasakan oleh penulis. Nah, di sini ada contoh tipografi yang menonjol apa? Yang menonjol bisa rimanya, bisa baitnya. Di situ rimanya beraturan. Isinya telat, 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 telat. Indonesia, judulnya karet. Di sini baitnya unik, berbentuk jam dinding. Nah, ini merupakan unsur fisik bagian tipografi. Paham ya? Unsur fisik puisi yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata. Nah, kata yang dipilih di dalam puisi itu harus mempertimbangkan makna, puisi, dan hubungan dengan kata lainnya, baik berupa bait maupun barisnya. Nah, mengapa diksi ini termasuk unsur fisik puisi? Karena pemilihan kata di dalam puisi itu biasanya menekankan keindahan. Bahasa puisi itu cenderung padat, makanya diksi ini sangat diperlukan. Nah, di dalam diksi ada beberapa penekanan. Yang pertama ada konotatif. Di dalam pemilihan kata ada konotatif, ada denotatif, dan ada kontekstual. Konotatif yaitu makna yang tidak sebenarnya atau makna yang berlambang. Dalam puisi itu banyak makna-makna yang menimbulkan multitafsir karena memiliki banyak makna. Nah, misalnya Fulan dibawa ke meja hijau. Nah, di situ meja hijau artinya pengadilan.
bukan meja yang berwarna hijau. Seperti itu. Dan yang kedua ada makna denotatif. Makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Ya, meja hijau, ya memang meja berwarna hijau. Kemudian, yang ketiga kontekstual. Nah, di dalam pemilihan kata juga atau di dalam memilih diksi itu harus kontekstual. Tidak mungkin kita menuliskan ayam tetangga wafat, tidak mungkin gitu. Ya berarti kalau untuk hewan kata wafat diganti dengan mati misalnya. Berbeda dengan untuk pahlawan, berbeda dengan untuk orang-orang sekitar. Paham ya? Unsur fisik puisi yang ketiga yaitu imaji. Imaji atau pengimajinasian yaitu kata atau rangkaian kata yang menimbulkan daya imajinasi kepada pendengar. Pengimajinasian atau imaji melibatkan unsur indrawi seperti penglihatan, suara, dan peraba. Unsur imaji dapat menimbulkan imajinasi seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat apa yang dirisaukan oleh penyair. Imaji terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada imaji audio atau mendengar. Ketika kita mendengar kata audio udah pasti kan mendengar ya. Nah, maksudnya apa di sini? Yakni imajinya ini dengan kata-kata yang seolah-olah penikmat puisi ini mendengar. Misalnya dalam kata-kata rintihan Ibu Pertiwi, di situ ada kata rintihan. Rintihan itu kan didengar. Makanya di sini masuknya imaji audio. Yang kedua, ada imaji visual, melihat. Jadi, yakni seolah-olah penikmat puisi ini melihat kejadian secara langsung. Misalnya gemericik air hujan. Nah, di situ ketika memang hujan, kita kan biasanya melihat ada suara nih yang seperti hujan. Ternyata bukan hujan. Ternyata suara apa gitu. Nah, bisa memastikan hujan atau enggaknya kan kita harus melihat. Nah, di sini makanya hujan masuknya ke imaji atau imajinasi visual. Yang ketiga, ada imajinasi taktil. Yaitu meraba dan menyentuh. Jadi seolah-olah menyentuh atau meraba si penikmat puisinya tersebut. Misalnya dalam kata embusan angin, kulitmu yang kasar, dan sebagainya. Paham? Unsur fisik puisi yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan perwujudan dari kata-kata yang jelas, mudah dipahami, dan konkret. Melalui kata yang konkret, puisi dapat dibayangkan dengan mudah oleh pendengar atau pembaca, sehingga seolah-olah pendengar puisi bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan tentang peristiwa dan keadaan yang digambarkan oleh penyair. Di sini ada contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Bisa dilihat dan dibaca terlebih dahulu. Kata konkret yang pertama dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu hujan. Nah, hujan di sini maksudnya apa? Maksudnya manusia yang terjatuh. Nah, di sini kata hujan disandingkan dengan kata bulan Juni. Hujan di bulan Juni ini kan hujan yang tidak pada waktunya gitu. Karena bulan Juni ini maksudnya bulan kemarau ya. Masuknya musim kemarau. Nah, hujan di bulan Juni maksudnya apa? Berarti ia mewakili manusia yang terjatuh berkali-kali tidak pada waktunya. Tidak pada tempatnya maksudnya. Kemudian yang kedua ada jalan. Jalan ada di larik ke-8. Nah, jalan di sini maksudnya kehidupan. Nah, jadi dalam kata yang ragu-ragu di jalan itu berarti yang masih merasa keraguan di dalam menjalani kehidupan. Kata konkret yang selanjutnya yaitu pohon.
Pohon, mewakili manusia yang diam saja tapi indah. Pohon di sini ada di lari keempat dan lari terakhir. Mewakili manusia yang diam saja tapi indah. Apa coba? Berarti manusia atau seseorang yang kita rindukan. Kemudian yang keempat ada akar. Akar di sini ada di lari terakhir. Nah, dalam puisi tersebut, akar artinya tindakan diam-diam. Bisa meliputi pikiran, jiwa, atau perasaan. Nah, itu kata konkret yang ada di puisi Hujan Bulan Juni. Unsur fisik puisi yang keempat yaitu majas. Majas itu artinya gaya bahasa. Nah, majas ini sudah pernah dipelajari ketika semester 1 ya kemarin. Nah, puisi sangat lekat dengan majas. Mengapa? Karena di dalam puisi itu banyak perumpamaan yang ditampilkan melalui kata atau ungkapan. Majas juga bisa menimbulkan banyak makna sehingga puisi menjadi indah. Ya, kita tahu bagaimana orang yang berenang dengan gaya dengan orang yang berenang tidak dengan gaya. Itu berbeda. Kita juga tahu bagaimana orang berbicara menggunakan gaya dan berbicara tidak menggunakan gaya. Begitupun kata-kata, begitupun gaya bahasa. Kita tahu orang yang menggunakan gaya bahasa dengan tidak menggunakan gaya bahasa itu puisinya berbeda. Nah, majas dalam puisi juga digunakan untuk membandingkan benda atau kata dan mengiaskan sesuatu dengan hal lain. Sehingga di dalam majas juga mampu menyampaikan maksud penyair yang lebih efektif lagi. Nah, majas yang umumnya digunakan itu hanya beberapa, tidak semuanya ya. Tidak sebanyak 26 majas. Biasanya dalam puisi hanya digunakan majas, metafora, simile, personifikasi, paradoks, metonimia, dan sebagainya. Oke, unsur fisik puisi yang terakhir yaitu rima. Rima itu ada dua macam. Di dalam puisi baru, rima itu disebut pengulangan bunyi. Di dalam puisi lama disebut persamaan bunyi akhir. Ya, sebenarnya saling berkaitan. Misalnya di sini ada contoh puisi yang dijadikan lirik lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Boleh sambil nyanyi ya, tapi jangan keras-keras. Nah, di sini di dalam puisi baru, di sini ada pengulangan bunyi. Aku ingin, ingin, ingin. Tetapi di dalam puisi lamanya ada persamaan bunyi akhir. Begini, belakangnya i atau ni, suku kata akhirnya. Kemudian di lari kedua, begitu, tuh. Di lari ketiga, ini, ni. Di lari keempat, itu. Dan di lari selanjutnya, sekali, li. Dan di situ ada rimanya, berarti lari pertama dan ketiga itu sama, lari ke dua dan keempat itu sama. Ya, pertama, ketiga, dan kelima itu sama. Nah, ini namanya berarti rima apa? A, B, A, B. Oke, paham ya? Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa senyum, jangan lupa bantuin orang tua, jangan lupa murojaah, jangan lupa nonton Instagram Motiva Cinta. Jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.